Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan, untuk yang menjelaskan saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Pertama-tama perkenalkan dulu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM H10512111106 dan anggota saya Josia Wise Sitinjak dengan NIM H10512111010. Lanjut, ini untuk daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian penelitian kualitatif, yang ketiga langkah-langkah penelitian kualitatif, yang keempat studi kasus, yang kelima tantangan dan solusi, yang keenam kesimpulan dan saran. Langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam makna dan konteks. Dalam dunia teknologi komputer, penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam menggali aspek-aspek yang tak hanya terbatas pada kode-kode dan algoritma, tetapi juga melibatkan manusia sebagai pengguna dan interaksi sosial yang terjadi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang penelitian kualitatif dalam konteks teknologi komputer. Mari kita bahas karakteristiknya, metode yang digunakan, serta relevansinya dalam menghadapi permasalahan dunia nyata. Lanjut, pengertian penelitian kualitatif. Definisi dan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada data numerik dan statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman mendalam dan makna di balik fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif berupa pendekatan yang memfokuskan pada pemahaman mendalam, makna, dan konteks. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan data numerik dan statistik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data deskriptif yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri. Keunggulan dan kelemahan metode kualitatif. Keunggulannya memahami kompleksitas interaksi manusia dengan teknologi. Yang kedua, menggali aspek sosial, persepsi, dan pengalaman pengguna. Adapun kelemahannya yaitu subjektivitas data, sulitnya generalisasi hasil penelitian. 3. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama, identifikasi topik penelitian yang relevan dengan bidang komputer. Pertama, tentukan dulu area spesifik yang ingin Anda teliti seperti interaksi pengguna dengan aplikasi, keamanan cyber, atau pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pertimbangkan relevansi topik dengan perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya, pengumpulan data, observasi, amati perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi dalam konteks komputer. Kedua, wawancara untuk memahami pandangan mereka terkait topik penelitian. Ketiga, analisis dokumen, teliti dokumen, artikel, atau laporan terkait yang relevan dengan penelitian Anda. Yang ketiga, analisis data, pengkodean, identifikasi pola, tema atau kategori dari data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, analisis tematik, temukan pola-pola yang muncul dari data dan kaitkan dengan konsep teoritis. Yang ketiga, interpretatif, berikan makna pada data berdasarkan pemahaman Anda sebagai peneliti. Yang terakhir, interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Pertama, analisis ketemuan dan hubungan dengan teori yang relevan. Terakhir, tarik kesimpulan berdasarkan temuan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 4. Studi kasus.
Studi kasus implementasi penelitian kualitatif dalam pengembangan sistem manajemen proyek perangkat lunak. Contohnya CV CV, karya studio teknologi digital, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan proyek perangkat lunak yang menghadapi tantangan dalam memantau progres tugas yang dikerjakan oleh programmer. Keterbatasan sistem pelaporan menyebabkan manajer proyek kesulitan dalam memantau progres dan klien tidak dapat memberikan umpan balik secara langsung. Metodologi temuan dan implikasi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tahapan yang meliputi studi literatur, rekayasa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC, model waterfall. Temuan utama dan implikasi praktis. Sistem manajemen proyek yang dikembangkan memungkinkan proyek perangkat lunak dikelola dalam satu platform, memperbaiki koordinasi antara anggota tim dengan klien. Implementasi sistem ini menunjukkan peningkatan dalam pemantauan progres dan komunikasi dengan klien. Temuan ini menekankan pentingnya sistem manajemen yang terintegrasi dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan klien. Tantangan dan solusi. Tantangan umum. Yang pertama, aksesibilitas data. Mendapatkan akses ke data yang cukup dan relevan bisa menjadi tantangan terutama ketika meneliti perilaku pengguna atau tren teknologi. Subjektivitas itu penelitian kualitatif seringkali bersifat subjektif yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Yang ketiga, generalisasi. Hasil penelitian kualitatif mungkin tidak selalu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar karena fokusnya pada kedalaman daripada lebar. Yang keempat, perubahan teknologi yang cepat. Bidang komputer berkembang dengan cepat sehingga penelitian bisa menjadi usang dan cepat atau dinamis. Solusi. Kerjasama dengan industri, bekerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan akses data yang lebih baik. Triangulasi metode itu menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memvalidasi hasil. Yang ketiga, studi longitudinal, melakukan penelitian jangka panjang untuk mengikuti perkembangan teknologi dan adaptasi pengguna. Solusi yang keempat, pelatihan peneliti itu memberikan pelatihan yang memadai kepada peneliti untuk mengurangi bias dan meningkatkan keterampilan analisis. Pentingnya refleksi dan transparansi. Yang pertama, refleksi. Peneliti harus secara aktif merefleksikan proses dan hasil penelitian untuk mengidentifikasi bias dan memperbaiki metode. Yang kedua, transparansi. Menjaga transparansi dalam metodologi dan analisis data memungkinkan hasil penelitian untuk dipercaya dan diverifikasi oleh pihak lain. Penelitian kualitatif di bidang komputer membutuhkan pendekatan yang teliti dan adaptif untuk mengatasi tantangan ini dan menghasilkan temuan yang berharga. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penelitian kualitatif dalam bidang komputer telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi. Melalui studi kasus CV karya studio teknologi digital, kita dapat melihat bagaimana pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan solusi dalam pengembangan perangkat lunak. Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang sering terlewatkan oleh pendekatan kuantitatif seperti persepsi pengguna, pengalaman, dan konteks sosial. Saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, pengembangan metodologi. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan metodologi kualitatif yang lebih robust untuk mengatasi tantangan seperti subjektivitas dan generalisasi. Yang kedua, teknologi emergen. Meneliti pengaruh teknologi emergen seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin
pada interaksi manusia dan komputer. Ketiga, studi interdisipliner menggabungkan penelitian kualitatif dengan disiplin lain seperti psikologi dan desain untuk mendapatkan perspektif yang holistik. Berikut adalah daftar pusaka kami. Demikian penjelasan tentang penelitian kualitatif. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.